Wah, ini agak-agak sensitif nih sebenarnya. Apa? Pokok bahasannya adalah tinggal dengan mertua atau orang tua versus tinggal ngontrak atau sewa rumah. Tinggal. Nah, LDM. Tadi problematika tinggal sama mertua, gimana sih? Ya, Orang tua. problematikanya tinggal dengan mertua atau orang tua dibandingkan dengan tinggal ngontrak atau sewa rumah sendiri. Dari kita yang LDM juga itu bisa jadi salah satu problematika ya mungkin ya. Gitu. Kayak saya pribadi sih saya sebenarnya saya sewa rumah, cuma orang tua ikut saya gitu. Ini enggak. Berarti double problem. Pantesan sampean di trainingin untuk solving problem. Oh iya, problem solving ya. 5 hari loh itu. Oke, jadi kalau dari saya pribadi sih mungkin secara Kalau disuruh milih ya gitu ya. enggak sih, mungkin kondisi yang kita ada sekarang di mana mungkin ada problematika. Kan mungkin punya perspektif masing-masing kan. Nah, kalau saya dengan kondisi saya seperti itu sih sebenarnya so far nggak banyak masalah sih. Ya mungkin kalau karena itu orang tua saya ya, bukan orang tua istri. Kalau saya pribadi karena saya merasa aman karena saya pergi jauh, istri kerja gitu kan, ya ninggal anak sendiri sama pembantu atau ewang gitu kan, atau ya asisten rumah tangga lah bahasanya sekarang itu saya pribadi belum berani 100% sih gitu, maksudnya melepas hanya anak dengan asisten rumah tangga. Jadi dengan adanya ibu saya sih saya merasa jadi lebih aman ya, lebih secure gitu, lebih aman karena mungkin bisa jadi supervising di situ yang ya ngawasin juga gitu kan, kalau misalkan ya ada sesuatu yang nggak benar kan kita nggak tahu ya zaman sekarang gitu kan, namanya buat anak kok coba-coba kan gitu. Paling kondisi kita yang jauh begini kan. Tapi kalau dari segi kehidupan antar saya ibu dengan istri sih nggak terlalu banyak masalah sih sebenarnya. Nggak tahu kalau istri saya di dalam sana ya. Ya gitu. Cuman ya so far sih kelihatannya sih fine aja sih dengan sewa rumah sendiri. Saya kontraktor juga ada. Oh gitu ya? Kontraktor saya. Jadi kontraktor jadi owner? Aduh, kita owner atau kontraktor? Batasnya tipis nih. Tapi sih kalau dari saya kayak gitu sih. Dari Nino, Kalau saya sahabat sih sama kayak Topan, saya kontraktor juga. Cuman ya kebetulan memang suami mertua ikut saya kayak gitu. Dan memang awalnya sih kita tinggal sendiri, kita tinggal berdua gitu kan. Cuman lama-lama saya ngerasa setelah istri mulai hamil sendirian, ya itu saya agak pikiran. Akhirnya ajak mertua. Jadi bantuin ya, sama jagain. Buat nemenin gitu. Kalau buat yang bantuin mungkin saya pakai pembantu aja. Jadi buat bantu juga. Buat nemenin enggak. Buat nemenin. Yang ngerjain apa-apa tetap istri saya gitu. Cuma permasalahannya yang nemenin ini pembantu atau memang ada yang lain? Nggak ada. Oh nggak ada. Ini bukan maksudnya. Nggak ada, sama mertua aja, sama kakak ipar. tapi hubungan dengan mertua aman kan? Oh, kalau hubungan mertua ini Robi nih yang udah lihat. Kalau saya alhamdulillah. Maksudnya gini, saya orang timur yang tentunya berbeda ada budaya dengan Jawa. Dan bersyukurnya juga sudah lama di Jawa kan, jadi tahu lah gimana. Dan kebetulan mertua saya ini orangnya rock and roll. Mertua saya ya, bukan untuk mertua laki ada. Jadi santai aja, fair orangnya. Kita mertua cewek saya itu jadi bisa diajak bercanda, bisa diajak ceng-cengan kayak gitu. Jadi apa ya? Mungkin diciptakan tuh emang udah pas ya. Namanya jodoh gitu ya. Reno yang tahan banting lah beliau. Ya tadi dibilang kan. Mau dihina gimana ya? Ya itu orang itu hiburan kan. Hiburan gitu. Jadi waktu saya main ke rumahnya, ini mertuanya Reno memang luar biasa juga. Gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Orang mertuanya bilang kok. Jadi Kinasi digendong sama mertuanya. Ini cocok jadi cucu mama. Kinasi putih. Kulitnya sama ya. Putih makanya. Itu kan bukti kalau memang Nino kalau cucunya besok anaknya kayak gini nggak apa-apa kamu punya lagi anak katanya.
Tapi buktinya ya memang kalau bayi udah susah ditebak kan. Jadi makanya apa saya bilang juga Rino belum kelihatan deh kalau masih bayi. Areta mungkin waktu bayi masih kulitnya masih hitam. Sekarang kulitnya putih kan. Putih dia. Gitu. Cuma ya itu dari situ langsung, malah saya yang bengong ya kan. Saya belum ya mungkin kecilnya boleh hitam, tapi kalau udah besar mungkin bisa sontek putih. Gampang kalau gitu ya. Itu jadi glowing kulitnya. Oh, jadi glowing. Ah udahlah. Itulah intinya. Terlalu lamaan di utara. Gen impor memang kuat. Oh iya. Ini jadi apa ya, kulit apa dibenci lokal cinta internasional. Dibenci lokal cinta internasional. Dibenci lokal cinta internasional. Itu adalah bentuk bercandanya kita di sini. Nah itu. Ya mungkin kalau teman-teman atau siapa yang lihat ini kalau mungkin nggak berkenan dengan bercandaan kita ya maaf ya. Cuma kalau kita di sini mah bercandanya seperti itu gitu. Ini salah satu obat kita buat ngilangin stres. Ya itu, saya bersyukurnya dikasih mertua juga yang alhamdulillah baik. Kadang pulang itu di rumah saya bingung mau ngapain 3 bulan kemarin. Rin, nggak mancing? Sana pergi mancing gitu ya. Sampai kayak gitu. Oh iya mah. Padahal ya bingung aja mau ngapain, mau mancing juga belum nggak terlalu ini gitu kan. Masih panas gitu kan. Mungkin bosan juga ngeliatnya. Bosan juga ngeliatnya. Itu. Mungkin baru aja udah seneng kali ya. Bener. Tiap hari. Udahlah sana pergi lah. Jadi dikasih mertua yang itu, yang kalau saya bilang sih fair banget gitu. Ya, jadi nggak biasa lah kalau buat. Saya juga jadi nggak punya nggak punya beban untuk berusaha mengimbangi itu enggak. Bisa jadi diri sendiri lah ya. Jadi diri sendiri saya di rumah, kayak saya di rumah sendiri gitu. Kayak gitu sama mertua, syukurnya ya mungkin itu rezeki juga kan, dapat mertua yang baik seperti itu guys. Ya, kalau saya sih ya karena ya memang sih kita sama sebenarnya beda adat. Istri saya orang Sumatera. Saya Jogja lah. Ya 2 tahun pertama, 2 tahun atau 3 tahun kita tinggal di Sumatera kan. Memang adat kita emang berbeda kan. Cuma ya waktu pertama kali tinggal di mertua ya sebenarnya kalau saya terlalu banyak yang harus diadaptasi kalau saya, terutama makanan. Kalau saya sih itu terutama makanan. Apalagi kebanyakan pedes kan. Tapi ya awal-awal sih perut yang jadi masalah. Cuma lama-lama mulai bisa adaptasi. Cuma problematika tinggal sama orang tua sama mertua mungkin saya dengan istri saya mungkin berbeda. Jadi ya kalau saya sih sebenarnya tinggal sama siapa aja fine aja. Terutama ya saya sekarang 2 tahun pertama saya tinggal sama mertua di keluarga yang cewek, keluarga saya yang sekarang tinggal di Jogja. Saya tinggal sama orang tua. Nah ya kalau saya sih biasa aja tinggal sama mertua. Cuma ya karena waktu itu di rumah mertua juga ada kakak ipar juga di sana. Jadi lumayan rame gitu loh maksudnya. Nah kalau tinggal di tempat saya ya sebenarnya ibu saya sih agak cuek gitu loh. Jadi ya istri saya sih ya gimana ya? Ya ini lebih santai lah, nggak terlalu mempermasalahkan nanti mau masak apa, terus mau apa maksudnya kebutuhannya seperti apa, dan sebenarnya ngalir aja. Cuma ya mungkin seperti saya sering lihat, jadi kebanyakan ya mungkin ya saya nggak tahu pendapat istri saya, maaf kalau salah ya. Ya kebanyakan istri saya yang mungkin agak kagok kali ya. Ya itu mungkin pasti ada lah namanya slack antara kita dengan mertua, atau saya antara istri dan orang tua saya. Gitu loh. Jadi kadang saya kalau mau apa sama orang tua saya, ibu saya, bapak saya, kadang ya nggak enak juga kan. Maksudnya ya istri harus tahu, contohnya kan contohnya ulang tahun atau apa kan. Ya saya memang dari keluarga saya nggak ada yang namanya istilah ulang tahun gitu kan. Cuma kan dari keluarga istri saya ya
ya seperti itu caranya. Ya itu kan itu yang sebagai contoh aja. Jadi caranya berbeda. Jadi ya kalau saya sih ngimbangin aja sih. Ya kalau caranya gini ya udah. Jadi kalau saya sih nggak harus kamu di sana ngelakuin itu, kamu ke orang tuaku harus ngelakuin nggak harus. Ya saya sih gitu. Jadi ya senyamannya aja ya. Iya seperti itu. Gitu. Ngalir lah nyamannya gimana ya. Tapi harus subuh-subuh ya Mas ya. Iya. Apalagi kita bahas tinggal ini sama aja mau bahas tinggal di rumah mertua atau di keluarga kan. Contohnya kita melakukan hubungan seksual nih. Iya kan? Kita melakukan hubungan seksual nggak mungkin loh siang-siang. Iya. Apalagi anak kita masih aktif nih. Bisanya kan cuma malam. Iya. Jangan lupa kita pagi harus sholat subuh. Mandi Ya, kan? Mandi antara malam-malam, masa mandi tengah malam, atau subuh-subuh, atau lagi pas lagi puasa. Baru mau mandi. Ya itu intinya itu nggak mungkin. Pasti dong orang melihat orang tua kita kan masih udah berpengalaman. Wah dia tuh ben mandi subuh-subuh, habis ngen. Itu lebih pengalaman. enggak apa ya sebenarnya kalau di rumah mertua kan memang kamar mandi dalam ya, kamar mandi. Cuma kan ya gimana ya pasti kedengaran lah kalau biur ya. Gitu ya itulah dari segi seksualitas ya. Cuma kalau dari segi hidup bareng makan itu ya tahu-tahu sendiri lah. Tapi kalau misalkan kondisi kita yang jauh ini memang oke lah kita tinggal sendiri ya. Tapi ada juga kayak sekarang kan saya nyawa rumah tapi saya ikutkan mertua kan. Oh iya. Itu kayak sama kayak Sofan. Karena memang posisi orang tua juga mertua di sini ini jadi ya penting juga karena istri kan kita tinggal. Apalagi kan ini istri saya ibu muda belum sambil kerja ngurus anak dan lain-lain. Ya ada lah yang mau ngebimbing gitu, apalagi ditinggal jauh sama suami. Kalau sendirian berdua sama anak, ya kadang saya kasihan juga gitu. Ya terutama kalau ada apa-apa kan ya. Iya. Tapi ada kelemahannya juga sih. Kalau saya tadi ya, kadang kemandirian istri juga dalam ngurus anak tuh agak kurang. Dalam arti maksudnya ya tetap namanya ibu, naluri ibu pasti ngurus anak. Cuman masih ada ketergantungan sedikit ke orang tua. Ya kalau saya sih pernah rasain ya, gitu ya. Terutama ya waktu saya kecil sih memang ya kalau dimarahin sama ibu saya, ya saya larinya ke nenek saya kan. Iya, pasti. Kalau ibu saya nggak ngasih duit, saya minta sama nenek saya. Itu sama kita juga gitu. Nah, kejadian dengan anak saya gitu kan. Anak saya dimarahin sama saya atau istri saya, ya pastilah larinya ke neneknya. Apalagi kan ya namanya nenek kan sama cucunya, sama cucunya pasti lebih sayang cucunya ketimbang anaknya. Iya, lebih slow. Iya. Kalau saya ya bersyukur sih udah dikasih titipan lah buat menghuni rumah ya. Memang tadi saya dimulai dari hubungan seksual lah. Hubungan seksual pengaruh benar Pak? Iya. Gimana? Ya nggak bisa sebebas ketika kita di rumah sendiri. Maksudnya ya bebas. Jangan kan punya fantasi bukan kayak di sofa. Bebasnya dalam hal waktu. Dia lebih fleksibel. Kapanpun, tapi dimanapun enggak. Pasti saja dimanapun. Kapanpun itu bisa kita bukan. Siap, anak kan tidur juga, ya kan? Siap gitu. Nah, kalau pas pada saat di rumah mertua ya agak takut. Terutama ya kayak orang gemuk ini lebih sering gerakan ya. Kalau saya di rumah sendiri sesuka hati aja saya pakai pakaian. Gitu kan? Masih ada batasan. Iya, bahkan kan lebih mudah kalau mau lebih mudah. Kalau pas di rumah mertua ya udah, maksudnya ya nggak mungkin saya segan lah. Ada segannya. Terus dari segi ya pasti lah teman-teman juga ngerasain ketika kita di mertua tuh pasti mertua pun memperlakukan kita beda kan. Oh iya. Jadi kayak apa ya? Kok seolah-olah diistimewakan padahal harusnya kita tuh maunya sama aja gitu. Tapi kan seolah-olah kayak makan pun dijadikan ya prioritas harus makan dulu. Oh iya. Kayak tamu kan. Benar itu ya. Saya udah ngerasain. Saya pengennya tuh udah sama-sama gitu. Cuma tetap mertua pun pasti memperlakukan ya udah ayo makan duluan. Apa mungkin karena bukan itu karena kalian datang sekali gitu? Enggak, kalau saya justru tinggal di rumah sendiri tapi nggak jauh dari rumah mertua dari sini ke Pama lah, Pama itu nggak jauh. Jadi
Ya, tetap aja ya gitu. tapi tetap ya. tetap gitu. Nah, pada saat sebelum tinggal di rumah sendiri kan lama juga rumah, maksudnya bangunnya lama. Jadi ya di rumah mertua gitu. Ya itu yang dirasain itu ketika di rumah mertua begitu. Canggung gitu loh, dari kitanya canggung. Mungkin istri pun ketika istri tinggal di rumah saya misalnya, akan canggung juga, akan sama. Ewoh pakai ewoh lah. Ewoh gitu, akan sama gitu. Nah, ketika pas merasakan di rumah sendiri, jadi setelah anak saya bisa jalan, istri berani tinggal di rumah sendiri. Jadi pada saat saya onsite kerja, dia udah berani sekarang di rumah sendiri. Berdua koordinasi udah berani. Kalau pada saat anak saya belum bisa jalan, masih tinggal di rumah mertua. Jadi kalau saya kesini, dia hijrah di rumah mertua gitu, tinggal sama mertua. Jadi enak saya pulang, kan? kita tinggal di rumah. Iya, gitu. Nah, kalau untuk tadi hubungan seksual seperti itulah. Terus sama untuk keuangan sebenarnya jadi lebih teratur. Jadi kalau di rumah mertua kan kadang kayak masak itu siapa duluan, maksudnya yang belanja gitu kan. Kadang misalnya ibu mertua pulang bawa masakan, misalnya kan bawa sayuran, ya berarti kan itu masuk keuangan si ibu kan, masak kan gitu. Sedangkan di kita misalnya nanti istri yang masak, misalnya masak istri. Jadi ke keuangan pun ketika tinggal sendiri, istri bisa ngatur, benar-benar ngatur keuangan di rumah itu. Iya, benar sih. Keuangan dia aja sayur dan lain-lain. Jadi ketahuan kebutuhannya sebulan tuh berapa ya. Bisa ketahuan kalau di rumah sendiri gitu. Dan itu tadi istri lebih mandiri. Yang terutama, apalagi buat perawat anak nih, lebih mandiri. Meskipun sampai sekarang siang itu lebih cenderung main di rumah neneknya, pasti main. Nanti sore-sore itu pulang. Tapi setidaknya dia udah mulai terbiasa di rumah. Iya, dia belajar juga sendiri itu untuk sekarang. Ya gitu. Tapi kalau kayak kondisi saya sekarang kan masih 1,5 kan, 15 bulan kan, ya memang masih butuh dengan. Iya betul. Cuma ya itu istri aja berani. Bisa jalan. Ketika anak sudah bisa jalan berani. Iya. Berani kenapa ya anak udah bisa jalan? Setidaknya kalau dia mau aktivitas, ada aktivitas masak dan lain-lain, anaknya udah bisa kayak tinggal main gitu sendiri udah bisa. Gitu. Sebelum anak bisa jalan ya sangat bersyukur lah dekat sama mertua. Setidaknya masih bisa melakukan aktivitas istri, anaknya dipegang sama mertua kan gitu. Istri masih bisa melakukan itu sih Pak. Jadi intinya mau tinggal sama mertua atau orang tua sebenarnya biasa aja ya. Ya problematikanya masing-masing. Bisa sharing perspektif yang berbeda gitu. Kita jadi tahu kalau sendiri itu seperti apa. Kalau ternyata dengan orang tua gimana, dengan mertua gimana? Lebih hangat mungkin kalau deket orang tua tuh ya kayak kita kecil dulu lah. Deket sama orang tua tuh hangat kan? Iya. Gitu pun mungkin kayak misalnya nanti setelah punya rumah sendiri misalnya sama anak aja itu akan ada rasa kok kurang rame gitu ya. Pengen istilahnya kumpul gitu kan. Ini sebenarnya mungkin mertua sama orang tua kan kalau anaknya udah besar-besar kan udah pergi-pergi semua tuh kerja kan. Kadang kalau ditinggalin, ditemenin sama cucu tuh malah kalau orang tua saya ya mungkin seneng kali ya karena rame kali ya. Rame. Ada hiburan sama. Pasti makanya dari kalau dia udah punya cucu. Hiburannya kan cuma cucu kan. Cucu nomor 1, anak tuh nomor sekian. Iya. Kalau mertua saya loh nggak ketemu sehari misalnya kinasi nggak main ya. Ya kalau saya sih bukan maksudnya sempat ngingetin jangan terlalu sering keluar ya kalau bisa nanti kalau ke rumah ibu maksudnya ya diseling-seling gitu ya karena kondisinya kan sekarang gini lah ya bukan karena ngelarang untuk sana Ya kalau cuma normal mah aman aja ya. normal silakan tidak kali kalau sehari tapi saya bilang kalau nggak kesana bilang gitu kalau ke rumah ibu bilang gua hari ini nggak kesana gitu yang datang ibu sama bapak sehari itu Pak nggak ketemu cucunya ya pasti datang. Mereka dekat. Ya, hiburan sih memang Ya, hiburan orang tua mau ngapain lagi ya? Apalagi itu. Apalagi di masa pensiun kali ya. Nah. Masa pensiunnya itu dekatnya ya sama cucu. Malah anak saya kalau video kalau udah nggak mau nih, dia merem nggak mau sama bapaknya. Dan dipanggil apa? Kakung. Kakung. Iya. Mau ini nggak berkakung. Kalau bapaknya lagi video call, tapi merem dia nangis nggak mau kakung kan. Karena dia lebih sering ketemu Kakung ya. Gitu. Tuh. Sampai merem-merem kalau ngeliat bapaknya nggak mau sama kakung. Oke, cemburu sama kakung kan. Jadi pokok bahasa ini aja Oke, itu paling gitu. Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.